mentori, saya kan punya usaha. Punya usaha. Saya diberkah biar usaha saya lancar. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Keluarga. Khususnya saya memang punya masalah, Mas. Biar orang-orang yang ada urusan dengan saya bisa buka hatinya untuk mengembalikan. Main ke pantai, puluh-puluh titik pantai. Ya. Yang paling nyaman itu saya di Parangtritis dan Parangkusumo. Siap. Sudah ditarik ke laut dulu, dikembalikan, tarik lagi minimal 2 kali, itu baru bisa untuk apa yang diinginkan pasti terwujud. Selamat malam, bertemu lagi dengan channel Jagat Lewong. Kita sekarang ada di Parangkusumo untuk kegiatan ritual di malam Jumat Kliwon. Salam ya salam, saisine jagat. Dan kita nanti akan mengadakan ritual di Parangkusumo ini dan kita akan bertanya jawab tentang orang-orang yang di sini, tujuannya apa, datang ke Parangkusumo ataupun mencari bunga kandil. Mungkin, oh ya, saya mau menyapa dulu sebelumnya, Sobat Jagat Lewong dimanapun Anda berada. Udah lama kita tidak berjumpa dalam channel kesayangan Anda ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dalam kesempatan ini alhamdulillah sekali saya bertemu dengan Grupes Suroaji yang dipimpin sinten Mbah Darjo Cakra Alam. Oh, ini kesempatan yang luar biasa sekali di Pantai Parangkusumo ini kita ketemu seorang guru besar di Padepokan Suroaji. Dan beliau pun juga ketua HPSN Tempun Timba Gunung Kidul. Luar biasa sekali. Dan Mbak Darjo pun juga di kebudayaan luar biasa. Salah satunya apa Mbak? Sanggar Seni Budaya. Sanggar Seni Budaya. Jatilan, debusnya masih Mbak. Alhamdulillah sekali. Matur sembah suwun Mbah nggih. Matur sembah suwun. Siap. Dan di sini pun kita juga bertemu dengan saudara kita di Spiritual Jogja, Mbah Indro Joyo. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Kedepannya kita semua diberikan kesuksesan dan kesehatan. Sambil kita mempersiapkan ubur rampe yang kita buat ritual nanti, kita akan cari untuk wawancara di sini untuk tujuan datang ke sini ataupun mencari kembang kandil yang udah dilabuh, itu fungsinya untuk apa. Jadi kita udah mendapatkan masnya namanya siapa Mas? Nuryanto. Mas Nuryanto untuk kedatangannya di sini. Kenapa Mas G? Ya saya mentori, saya kan punya usaha. Punya usaha. Saya diberkah biar usaha saya lancar. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Keluarga terus. Ya. Intinya pada tujuan utamanya saya minta yang kuasa. Ya. Lewat lantaran dari Pantai Selatan. Pantai Selatan gitu ya Mas ya. Udah berjalan berapa tahun Mas untuk? Saya udah lama. Udah lama. Setiap Jumat Kliwon aja. Selasa Kliwonnya enggak? Selasa Kliwon enggak. Untuk satu suro kemarin udah
melakukan seperti ini juga ya Mas ya. Ya semua alam ini akan bertasbih kepada manusia ya Mas ya. Dan hakikat tetap pada Sang Maha Kuasa kan gitu ya. Mungkin ini salah satu tujuan datang di Pantai Parangkusumo di malam Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon, bahkan di malam bulan Suro kemarin ya Mas ya, mencari suatu keberkahan alam. Wasilahnya, hakikatnya tetap pada Sang Maha Pencipta. Terima kasih banget Mas ya atas informasinya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Monggo dilanjut lagi. Terima kasih. Kedatangan di sini hampir sama ya Bu ya, mencari sebuah wasilah di Parangkusumo ini, tapi tetap meyakini hakikatnya pada Sang Maha Pencipta ya Bu ya. Amin. Dan saya juga mendapat ini Mas tadi. Bunga kantil. Ya. Untuk semoga ini ada berkahnya. Amin. Ada saya permintaan untuk orang-orang yang punya urusan dengan saya, semoga terbuka hatinya. Amin, amin, amin. Semoga kami. Ya. Semoga apa yang dihajatkan Ibu semua yang ada di sini diberikan kemudahan, kelancaran, diparingi kabul kasembadane gining mau puas lantaranipun saking penguasa laut menika nggih laut menika. Amin amin amin. Semoga sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Terima kasih untuk wawancaranya ini Bu. Apabila saya salah kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama Mas. Saya juga terima kasih kepada Mas sudah menemukan kita semua di sini. Amin. Untuk mengeluarkan uang. Iya, betul Bu ya. Masa keluarga biar cepat selesai, kelar, ada program. Boleh nanti kita unggah di channel Jagat Lewong ya Bu ya. Untuk Facebook ataupun TikTok kita bersama Mas. Inje. Monggo terima kasih semuanya. Terima kasih Mas. Dalu ki rahayu kanthi pinanggih. Mungkin udah cukup juga ya untuk kita berbincang-bincang dengan pengunjung ini, karena ada dua dan itu rombongan ibu-ibu tadi. Jawabannya hampir sama, mencari keberkahan di tempat ini, wasilah di alam ini ataupun di laut ini, hakikat pada Sang Maha Pencipta. Semoga hajat ibu yang kita wawancari tadi dan masnya yang kita wawancari tadi usahanya semakin lancar, semakin jaya, dan ibu undang-undangnya ibu tadi Gusti Allah memberikan izin dan ijabahnya di segala aspek kehidupan ataupun hajatnya. Gusti Allah memberikan kabul kasembadanipun. Untuk ini kita untuk persiapan ritual, semoga diberikan keberkahan, semoga tim Jagat Lewong sukses selalu, diberikan kemudahan, kelancaran, kerezekian yang melimpah dengan wasilah di pantai selatan dan tetap hakikat pada Sang Maha Pencipta.
Nah, sekarang kita kedatangan masnya ini, tujuan kita akan bertanya tujuannya apa datang ke tempat Parangkusumo ini. Boleh kenalan Mas? Namanya siapa? Yoga. Mas Yoga. Mas Yoga, tujuan Anda datang ke sini untuk apa Mas? Yang pertama, saya sebagai pemuda, Ya. untuk bulan-bulan Muharram untuk orang Jawa kan bilangnya Suro. Bulan Suro. Jadi kita untuk melestarikan kejawaannya, istilahnya ya Mas ya. Karena 5 tahun terakhir ini Jawanya hilang karena kebanyakan yang dipikir itu sosmed media sosial. Jadi budaya-budaya Jawa itu emang harus dilestarikan. Entah itu apa yang mereka pikirkan itu, entah musyrik dan lain sebagainya. Yang penting itu keyakinan kita. Ya, betul Mas ya. Gitu. Udah berapa tahun Mas? Setiap bulan Suro ataupun Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon Mas? Sebenarnya untuk saya pribadi itu hampir setiap Suro itu setiap bulan Suro setiap tahunnya saya pasti ke Parangkusumo ini ya. Parangkusumo Parangtritis. Tapi kebetulan 4 tahun terakhir ini karena pribadi saya mengambil momentumnya kan bulan Muharram gitu ya. Iya, setiap bulan Suro, tapi saya mengambilnya setiap malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Nah, karena bukan pesen orang tua sih. Dengar cerita-cerita setiap malam Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon itu hari-hari yang gimana? Hari-hari yang sakral gitu ya Mas ya, hari yang keramat gitu ya. Ini Mas Yoga ini dari jauh-jauh dari Boyolali datang ke Parangkusumo. Ini yang sangat luar biasa, dengan usia beliau masih muda tapi pengen melestarikan kebudayaan ataupun nguri-nguri Jawa. Dadi wong Jawa aja ilali karo Jawane. Ngoten nggih Mas nggih. Terus selama jenengan 5 tahun sering datang ke sini itu yang Anda rasakan apa Mas? Terakhir Dalam pribadi jenengan sendiri ini ya. Saya terakhir 4 tahun yang lalu. Ya. 4 tahun lalu istilahnya saya buntu. Dalam arti buntu, saya emang dalam ekonomi istilahnya seperti air mengalir. Bludak kasarannya. Diuji. Tapi dengan itu saya malam Selasa Kliwon ya. Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Saya itu ingin minta petunjuk, walaupun saya itu istilahnya saya punya agama, tapi mungkin dengan perantara istilahnya saya ke sini dengan perantaranya Pantai Selatan ini. Ya. Tapi tujuan saya tetap kepada apa yang saya percaya. Ya. Tapi alhamdulillah dibukakan. Dan saya mendapat jawaban itu, makanya 1 minggu kemarin saya sama teman-teman, ayo kapan iki mumpung ngane bahasa Jawanya ya Mas. Iki mumpung ngane pas malam Jumat Kliwon, pas malam 10 Suro, ayo dolan ning Pantai Selatan seperti itu. Jadi gini, Mas juga dulu pernah mengalami keterpurukan sebuah perekonomian, terus dia datang ke sini mencari lantaran ataupun wasilah, tapi Mas juga tetap hakikatnya pada Sang Maha Pencipta. Jadi kita berbincang-bincang dengan pengunjung yang ada di sini, udah 3 orang ini, jawabannya hampir sama, mencari ketentraman, cari lantaran di sini, hakikat pada Sang Maha Pencipta. Sangat luar biasa untuk Mas juga. Semoga depannya lebih sehat lagi, lebih bahagia lagi, lebih sukses lagi ya Mas ya. Dan semua hajat Mas juga di sini dengan lantaran alam ataupun laut Pantai Selatan ini, hakikat tetap kepada Sang Pencipta, diberikan kabul kasembatan ya Mas ya. Amin amin amin. Dari Boyolali berapa orang tadi Mas? 8 orang. 8 orang. Ini mencar. Jadi mencari jati dirinya sendiri-sendiri ya. Ada tujuannya masing-masing. Ya, tujuannya masing-masing. Untuk Masnya sendiri, Mas Sinten Mas? Saya Juli. Mas Juli sendiri sama? Sama. Kalau saya kan istilahnya sekedar mengikuti. Berarti ikut-ikut Mas? Enggak. Orang-orang di tujuan. Mohon maaf ya ini ya. Tujuan ada. Saya sendiri kalau untuk tujuan kan itu pribadi masing-masing. Ya. Cuman kita udah sepakat dari
sananya kita udah berangkat dari rumah berangkat dengan tujuan kita masing-masing. Ya. Gitu. Jadi yang tahu istilahnya tujuannya kan pribadinya masing-masing, berarti rahasia masing-masing gitu ya Mas. Itu istilahnya pribadi masing-masing yang tahu. Udah berapa lama Mas? Udah sama kayak Mas Yoga? Sama. Kalau saya juga? Pasti kemana-mana sama Mas Yoga. Berdua, berarti kayak Ipin dan Ipin ya Mas yang nek dibilang apa? Film Malaysia, Ipin dan Ipin. Udah juga merasakan Mas di sini suatu ketenangan atau gimana ataupun perubahan seperti apa gitu Mas? Sudah. Kalau yang saya rasakan dari pribadi saya selama saya istilahnya bersama Mas Yoga itu udah saya rasakan sendiri. Udah dirasakan. Alhamdulillah. Berarti di sini diberi ketenangan, ketenteraman. Karena ya sebenarnya tujuan kita di sini menambah marang sing mau kuaos kan ngoten Mas nggih. Cuman ini sebagai lantaran aja. Wasilah yo seperti ini kita berdoa sebuah keyakinan kan masing-masing toh. Tapi kan siapa tahu nggak ada orang tahu dibilang musyrik, semua itu kan tergantung dari niat pribadinya masing-masing. Luar biasa ya. Tapi saya ya Mas, main ke pantai udah berpuluh-puluh titik pantai. Ya. Yang paling nyaman itu saya di Parangtritis dan Parangkusumo. Parangkusumo. Siang. Makna arti Parangkusumo tahu nggak Mas? Nah kalau maknanya saya nggak tahu, yang pasti saya itu nyamannya bermain di pantai itu di Parangkusumo di Parangkusumo dan Parangtritis. Cuma itu saya pindah-pindah ke pantai apapun, yang paling enak buat apapun, kegiatan apapun cuma di sini. Itu pribadi saya menilai. Mau ini sedikit sharing ya, bukannya saya nggak tahu tahu ataupun gimana ya Mas ya. Karena di sini Parangkusumo, Parang ki landep kusumo ki ati. Jadi landeping ati, makanya kan pada di sini. Parangtritis. Landeping parang sing nenggon pucukan. Seperti itu. Jadi Parangtritis pucukaning ati kuwi sing paling landep. Nah, hampir sama Parangkusumo landeping ati. Parangkusumo, Parangtritis seperti itu Mas. Mulakno makanya di sini ya banyaknya di Parangtritis ataupun Parangkusumo untuk di khususnya di Bantul ya. Untuk ritualnya ataupun mencari lantaran atau wasilahnya di Parangkusumo karena mempunyai makna yang luar biasa. Itu. Mungkin loh ini menurut pribadi saya sendiri loh, ini mohon maaf ya. Ketika salah saya berucap ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika saya salah. Karena kesalahan itu datang dari pribadi saya, kebenaran dari Sang Pencipta. Kita akan melabuh bunga ataupun kita untuk sedekah laut. Gue kata cendek wae. Bismillah. Bener-bener aku maju. Allah. Bismillah.
Dan kita akan teruskan mediumisasi yang nanti untuk mediator kita Mbak Suro. Kita akan menguak apakah benar sebuah mitos bunga kandil memiliki segala magis yang sudah dilabuh. Nanti kita pembuktian di mediumisasi. Kita akan melakukan mediumisasi, kita pembuktian apakah benar mitos sebuah bunga kandil yang sudah dilabuh memiliki magis yang luar biasa untuk pengasihan, penglaris dagang, dan sebagainya. Kita akan melakukan mediumisasi. Selamat malam. Selamat malam. Monggo legas api. Mohon maaf ketika saya mengganggu aktivitas Anda di sini, tapi tujuan saya di sini hanya meminta sebuah informasi di tempat ini. Apakah Anda bisa memberikan informasi? Bisa. Ya. Apakah benar mitos di tempat ini ketika membuang labuhan terus pada ngambil bunga kandil itu memiliki energi yang magis untuk segala aspek kehidupan? Apakah benar? Ya. Terutama sing wis bali rono. Gimana? Terutama sing wis kintir rono. Terutama yang udah dilabuh, Iya. suatu energi yang magis. Iya. Ini dilakukan udah berapa tahun yang lalu? Anda di sini sebagai apa? Saya yang duduk di sana. Anda yang penjaga di sana. Nama Anda siapa? Kalau saya boleh tahu. Baryo. Siapa? Baryo. Baryo. Udah lama tinggal di sini. Di tempat ini paling ramah di bulan-bulan apa? Paling keramat Suro. Di bulan Suro. Kenapa ketika bulan Suro di sini sangat ramai? Itu karena orang Jawa menggunakan hari baik. Jadi hari baik menurut tatanan ataupun hitungan Jawa itu di bulan Suro. Apa perbedaannya di bulan Suro ataupun di malam Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon itu kekuatannya lebih dahsyat di Suro. lebih dahsyat yang Suro. Enggak, yang saya pertanyakan itu di malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwonnya? Jumat Kliwonnya. Jumat Kliwon itu hitungan untuk di orang Jogja ataupun kalau yang Selasa Kliwon kebanyakan dari luar Jogja. Jumat Kliwon itu Mataram terbagi dua, Surakarta sama Yogyakarta. Nah, dan saya teruskan untuk bertanya kembali untuk masalah bunga yang dilabuh itu banyak berkerumun ataupun mencari itu fungsinya itu untuk apa? Itu ada yang buat pengasihan, ada Pengasihan yang seperti apa yang Anda maksud? pengasihan untuk menarik lawan jenis. Jadi ilmu pelet gitu? Iya. Ilmu pelet itu bisa untuk bisnis ataupun yang lain? Bisa untuk Bunga kandil itu udah nggak harus bunga kandil. Nggak harus bunga kandil, bunga yang benar-benar dari labu. Iya, sudah. Tapi mitos yang paling kental di sini itu adalah bunga kantilnya, Ya. bukan bunga yang lainnya. Ya. Kalau bunga-bunga lain itu nggak dianggap karena cepat layunya.
cepat Oh, kering. seperti itu. Ya, Berarti bunga yang udah dilabuh itu sebenarnya berfungsi semua. Cuman ketika bunga yang lain tuh selain kantil itu mudah layu seperti itu. itu anggapan orang lah seperti itu. Tapi sebenarnya sama saja. Untuk filosofi sendiri bunga kantil itu apa? Kantil biar kemantil-mantil. Biar kemantil-mantil. Ya, Maksudnya kemantil-mantil itu seperti apa? Di ilmu peletnya ataupun seperti peletnya kalau buat dagang biar orang datang semuanya ke tempat warung-warung itu. apakah benar di sini juga ada untuk ritual untuk jalur pesugihan? Ada. Itu biasanya orang Jogja sendiri atau luar Jogja? Banyak luar Jogja yang datang. Itu biasanya dilakukan ritual di mana? Kan ini tempat kan berbeda-beda. Di satu jalur dengan Parangkusumo, Ya. ada yang sebelah timur. Saya nggak mau ngasih tempatnya. Nggak mau Tapi ngasih banyak tempatnya. Timur, Di timur. Itu jalur yang ekstrim. Ya, Kenapa tempat yang timur itu lebih ekstrim? timur Apakah ada sebuah sejarah? ada buat sejarah, ada jalannya sendiri. Apakah benar itu pertemuan sang pangeran dan itu bukan? Jadi makanya sisi kiri gitu ya yang digunakan. Yes, cukupin aja dulu. Gimana? Cukup ini. Hah? Cukupin aja dulu. Cukup ini? Nggak boleh saya menguak lebih dalam lagi? Belum. Ada nggak yang bisa saya kuak lebih dalam lagi? Kalau boleh masuk neraka Anda, bisa nggak Anda mengundang yang bisa memberikan suatu informasi yang lebih? Sugeng Dalu. Mohon maaf bila mengganggu ketenangan dan waktunya. Boleh nggak saya minta suatu informasi yang ada di sini tentang masalah bunga kandil yang banyak diperebutkan di pantai Parangkusumo ini? Sebenarnya bener nggak mitos pada umumnya bangsa manusia? Benar. Tapi manusia sendiri yang enggak Gimana? peka. Manusia sendiri yang enggak peka. Maksudnya kepekaan sebuah bangsa kami, bangsa manusia itu seperti apa? Manusia itu melihat bunga kandil Ya, yang kelihatan itu langsung diambil. seharusnya. Seharusnya yang sudah ditarik ke laut dulu, dikembalikan, tarik lagi minimal 2 kali, itu baru bisa untuk apa yang diinginkan pasti terwujud. Jadi seperti itu. Ya. Ketika bunga kandil belum dilepas, Baru dilepas, udah pada langsung direbutkan, itu nggak ada Nggak fungsinya. ada. Lebih baik ambil sendiri di pasar. Nah, itu sama Aja beli di pasar. Berarti ketika bunga kandil yang udah dilabuh ataupun udah ke laut, itu yang benar, yang ada fungsinya ataupun multifungsi buat di pengasian, itu yang udah jauh terus datang sendiri gitu. Minimal 2 kali. Enggak diperebutkan seperti itu. Kalau boleh tahu untuk fungsinya itu tuh apa aja? Sama nggak sama teman Anda tadi? Masalahnya bangsa Anda kan bangsa sok ngapusin. tergantung niatnya.
Oh, tergantung niatnya. Nah, ini bagus ya. Nah, kalau niatnya gini, orang datang, niatnya nggak nyari, tapi didatangi sendiri, itu lebih bagus. Itu yang lebih bagus. Ya. Awal mulanya tidak niat Ya. mencari, tapi dia mendapatkan. Ya. Berarti pusaka itu benar ya. Ya. Pusaka itu mencari tuannya gitu ya. Itu fungsinya kan lebih baik gitu. Ya. Itu nanti kalau nggak cocok sama manusia, pasti hilang. Pasti hilang. Ya. Nah, dan saya pun juga pernah mendengar sebuah mitos bunga kandil yang ada di Labuh itu nggak bisa kering. Ya. Itu yang berpower. Ya, Itu yang ada nggak bisa kering. ke laut kembali minimal 3 kali, itu bisa nggak kering. Itu nggak kering. Kalau seandainya bunga kandil itu kita ambil terus kering, itu fungsionalnya sempurna nggak atau berpower nggak? Ya. Seperti itu. Mungkin itu cukup untuk sebuah informasinya. Udah lumayan komplit juga. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jenengan kalau atur dikontur ya. Kita udah mendapatkan suatu informasi apa mitos-mitos tentang sebuah bunga kandil yang di Labuh yang dapat direbutkan itu dari dua bangsa mereka, bangsa jin. Itu memang benar, tetapi itu yang benar-benar udah jauh ke laut tapi dikembalikan lagi, itu yang mempunyai power. Dan bunga kandil yang benar-benar berpower itu tidak bisa layu ataupun kering, tapi ketika itu kering itu powernya akan hilang. Mungkin seperti itu. Nah, kita akan nanti lanjutkan untuk ekspedisi selanjutnya. Tonton terus channel Jagatilewong biar kita bisa berkreasi lagi, memberikan nuansa yang lebih baru lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Salam ya salam, saya sini Jagal.